berjumpa anak-anakku yang cantik dan ganteng, walaupun gantengnya sedikit. Masih di Akper di semester kedua ini, alhamdulillah Bapak dipercaya lagi. Dan memang biasanya kalau di Akper itu Bapak 2 kali. Semester pertama Pancasila, semester yang kedua adalah kewarganegaraan. Itu sejak tahun 2001. Berarti udah berapa tuh? Udah seumur kamu ya? Alhamdulillah Bapak ngajar di Akper udah seumur kamu. Hari ini adalah seperti biasa Bapak di perguruan tinggi yang manapun. Kalau kuliah perdana itu kita buat yang namanya video ya, sebab kalau video kan nggak ada gangguan, kecuali kalau HP-nya yang harus dilem biru ya. Di perguruan tingginya pengalaman Bapak selain daripada di Ninggra, di Syahid, kemudian juga di Trisusada yang sudah seumur kamu. Nah, direkturnya itu pertama Akbid, dosen-dosennya juga banyak yang Bapak yang ngajar. Oke, itu yang kedua. Ada yang mau bertanya? Ayo supaya ada selingan dong. Nggak ada? Dengerin nggak sih? Nyantai aja lah, jangan ngelamun, jangan apa, serius gitu. Serius tapi nyantai gitu. Tanya, senang Bapak. Kalau di kelas mau lebih enak. Buka. Nanya, apa? Enggak. Ayo dong hidup ah. Ya. Kalau ini nggak boleh dibuka ya. Bapak buka aja ya. Kamu juga supaya Bapak kenal, sekali-kali dibuka ya. Jadi itulah perkenalan Bapak. Yang kedua adalah perkenalan mata kuliah. Sekarang ini apa? KWN, pendidikan PPKN, namanya pendidikan kewarganegaraan ya. PPKN pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan tadinya. Malah kalau sebenarnya kalau PPKN ini dulu juga zaman Bapak sipik ya. Jadi yang namanya pembelajaran PPKN ini seluruh negara itu belajar. Sebab di dengan PPKN inilah menanamkan nilai-nilai kenegaraan supaya kamu cinta tanah air, supaya kamu kenal negara kamu. Apa dasar negara kamu, apa bendera kamu, apa lambang negara kamu, apa tujuan negara kamu, konstitusinya apa. Nah, di PPKN inilah yang dipelajari. PPKN pernah juga mata kuliah kewiraan. Pernah. Kakak-kakak kamu dulu itu pernah di mahasiswa itu kewiraan. Isinya apa? Ya isinya PPKN, kewarganegaraan ya, tentang negara dan tentang Pancasila. Nah, sekarang ini sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan globalisasi, jangan sampai ada anak-anak Indonesia yang nggak ngerti tentang negaranya, yang nggak ngerti tentang tujuan negaranya, yang nggak ngerti tentang Pancasila. Maka PPKN, kewiraan yang dulu kewiraan itu dipecah jadi 2. Yang tadinya 2 SKS, sekarang jadi 4 SKS. 2 SKS Pancasila. Nah, kamu itu udah. Pancasila itu adalah sebagai dasar pembinaan mental, kompetensi kepribadian kamu. Jadi kepribadian kamu itu dari Pancasila. Di antaranya ketuhanan yang Maha Esa itu ya ke agama. Apalagi profesi keperawatan. Penting
penting sekali kompetensi kepribadian. Kalau kamu orang yang berakhlak, orang yang ceria, orang yang ramah, orang yang jujur, laku. Jadi dari kompetensi kepribadian ini kan kamu ujung-ujungnya kan supaya laku ya. Maaf ya, supaya dikerja gitu. Kasarnya bapak bilang, nanti kamu akhirnya ujungnya kan jualan. Jualan apa? Jual jasa. Kenapa? Kayak kesehatan, keperawatan. Apa yang kamu mau jual? Ya. Kamu dapat subsidi nggak? Pulsa? Ada yang dapat, ada yang enggak. Oh, gitu. Ya alhamdulillah bapak udah berapa bulan nggak beli pulsa. Ya hari ini adalah kita buat video untuk kuliah perdana. Sekarang ini acaranya adalah yang pertama perkenalan. Ini suaranya udah masuk belum? Udah. Jangan sampai suaranya nggak jelas nanti. Perkenalan itu ya perkenalan biasanya perkenalan pengampu. Pengampu itu dosen ya. Tadi saya bilang karena kita udah 2 kali nggak perlu, tapi teman kamu bilang kan baru sekali Pak, nanti lupa. Oke, yang kedua perkenalan mata kuliah. Yang ketiga adalah sistem belajar. Sistem belajar, karena Bapak sistem belajarnya beda dengan dosen lain, ya beda. Karena udah sepuh ya, jadi udah banyak pengalaman. Dan Bapak tanya lagi tuh, yang Bapak kirim udah ditonton belum di YouTube Bapak? Jadilah perawat yang berpengalaman, bukan berpenglamaan. Tuh, jadi akan Bapak perkenalkan kedua mata kuliah. Kedua sistem belajar. Sistem belajar ini nanti akan Bapak perkenalkan RPS-nya, materinya. Kemudian setelah Bapak berikan RPS dan materi, lalu dijilid, diringkas seperti kemarin, ya, dikirim. Nah dari situlah Bapak sebenarnya nilai kamu. Kalau ujian mah Bapak nilainya bukan nilai kamu, nilai apa yang kamu ambil dari mana? Wah, aku ya, tahu. Nah kemudian supaya kamu juga berisi, kan kamu banyak akal-akalan, ngambil langsung, copy paste, bikin. Ya Bapak juga punya akal juga. Kamu tulis, kamu ringkas, tulis tangan, kamu kirim. Itu dalam rangka Bapak nilai kamu. Gitu loh. Karena banyak diakalin ya, Bapak juga punya akal. Sama ngakalin, main pinter ngakal-ngakalin dan. Tapi nggak begitu. Profesi perawat adalah profesinya nggak boleh diakal-akalin. Mati orang bisa. Jadi RPS-nya nanti Bapak kirim melalui share aja ya nanti kamu. Tapi tolong sangat Bapak harapkan RPS ini di print. Sebab justru RPS ini yang jadi pedoman untuk pembelajaran. Materinya di sini. Ya. Dan pemahaman ini kadang-kadang nggak paham, bingung nih mana yang dibutuhkan. Nah hari ini Bapak akan jelaskan. Terus materi itu bisa Bapak share nanti banyak sekali, sebanyak Bapak kalau sebanyak ini kalau kamu copy ya. Nah tapi kalau ini ya udah ini aja buku yang ini nggak ada di toko buku, adanya di YouTube juga apa tuh, cari materinya. Tapi kemarin di fotokopi sama ini ya. Kalau kamu mau fotokopi ya nggak apa-apa,
sekarang bisa nih sebenarnya buka enggak ya. Yang ketiga yang ngejilid itu kan udah ya, saya nggak usah jelaskan lagi. Tolong yang rapi tulisannya. Kemarin sih banyak yang rapi, yang bagus. Yang menyebabkan kamu dapat A di antaranya itulah yang walaupun secara formal porsinya itu 20%, tapi itu sebenarnya itu yang apa itu kan. Terus yang ketiga buat kelompok ya. Buat kelompok ini acara ini ya, ini baru susana acara ya. Buat kelompok. Nah, kelas A mana? Berapa anggotanya? 49. Hah? 49. 49 berarti Kita berapa? 10 kelompok. B B 50. 50 ya pas 10 kelompok. Nah, nanti di dalam praktek belajarnya setiap kelompok tanya 2. 1 mata kuliah yang udah diajarkan, 2 mata kuliah yang sedang diajarkan. Jadi 2 wajib. Ya. Nah, dari situlah makanya kamu harus kompak. Pulang nih nanti biasanya diaduk lagi nggak tuh? Dicampur, diganti-ganti nggak kelompok kelasnya? Enggak. Ya udah, buat kelompok itu yang paling penting sekarang tuh buat kelompok. Terus nah ditanya jawab itu, tanya jawab ini wajib termasuk bapak nilai. Ya dari 5 itu yang otak bener misalnya berapa orang gitu ya. Yang cuma jadi anak bawang aja gitu. Nah yang terakhir adalah sistem penilaian. Nah, sistem penilaian ini nilainya bapak yang pertama kehadiran. Hadirnya itu jangan seperti nyusun gini ya. Nyusun untuk ganti lagi ngabsen aja juga bapak ngapusnya berapa tuh. Nah sekarang dikoordinir oleh ketua kelas, sistem apa tuh namanya? Ya. Link kali ya? Iya, link. Ada sistem link ya. Ya, nanti udah laporan Pak, ini udah jadi. Oh nih si A hadir gitu. Ada kan ya? Kemarin sistem gitu kan? Kemarin sistem absen tuh sistem sendiri-sendiri, itu ganti ulang lagi, ntar dihapus lagi. Ngurusin absen aja setengah jam. Ya, jadi sekarang ketua kelas A siapa kamu ya? Ya, ketua kelas wajib hukumnya absen. B Ini si penanggung jawab. iya udah itu ya jelas ya. Itu absennya ya. Kemudian sistem lainnya yaitu tadi. Jadi di dalam kebetulan ini kita cuma 1 hari, jadi 1 hari full itu bapak. Jadi sekali lagi kan enak sebenarnya belajar gini, enak baru tidur, baru ngopi di rumah nggak terganggu. Tapi jangan baru tidur beneran. Oke, itulah susunan acara pada hari ini. Berapa menit udah? 6 menit. Oke, sekarang perkenalan kembali. Perlu kenal lagi ya bapak ulang lagi. Nama bapak kalau di KTP itu Dr. Andes H. Sanusi MSI. Pendidikannya nggak usah dari SD dah. Pendidikannya S1 bapak di IKIP Rawamangun, S2 bapak di Universitas Indonesia Salemba. Jurusannya adalah kajian ketahanan nasional. Kajian ketahanan nasional itu justru untuk ngajar Pancasila kewarganegaraan dan jadi politikus. Saya action ya. Kita lanjut. Jadi tadi sampai di pendidikan bapak
Nah itu Bapak tempuh, ini buat kamu pembelajaran. Bapak itu kuliah sambil kerja, nggak seperti kamu enak diongkosin cuma mikirin belajar. Ini Bapak perkuat kamu ya, generasi muda. Bapak itu belajar kuliah sambil kerja, sambil ngurusin anak, sambil ngurusin istri, sambil bagaimana mikirin membangun rumah ya. Hidup penuh perjuangan. Kamu juga bisa. If you think can, you can. Jika kamu pikir bisa, bisa. Makanya baca lagi tuh yang YouTube Bapak, situ penuh pembelajaran. Komen kalau kamu orang yang berakhlak, orang ceria, orang yang ramah, orang yang jujur, laku. Jadi dari kompetensi kepribadian itu kan kamu ujung-ujungnya kan supaya laku ya. Maaf ya, supaya dikerja gitu. Kasarnya Bapak bilang. Nanti kamu akhirnya ujungnya kan jualan. Jualan apa? Malah kalau Bapak jadi direktur ada tambahan pembelajaran tersenyum gitu. Ya enggak? Dia perawat berut, ludas, mati orang bisa itu penting sekali itu. Ya, kita lanjut ya. Jadi Bapak udah perkenalkan masalah mata kuliah kewarganegaraan itu. Jadi sekarang jadi mata kuliah wajib 2 SKS tambah Pancasila jadi 4 SKS. Seharusnya generasi yang akan datang 10 tahun yang akan datang dipegang oleh generasi yang belajarnya 4 SKS, harus lebih baik gitu ya. Kemarin udah banyak pertanyaan-pertanyaan begitu. Jadi tanggung jawab kamu juga. Selanjutnya Bapak akan sampaikan RPS. RPS ini adalah rencana pembelajaran semester. Ini adalah inti pokok yang harus kamu punya. Nanti kalau nggak saya share, saya kirim ke ini, nanti Bapak copy ya. Kita tunggu dari Bu Ida. Sebab kita nanti pokoknya hari Senin, kamu nanti sering tanya-tanya ke Bapak ya. Tanggung jawabnya tuh ketua nanti. Nah RPS ini bisa nggak? Bisa. RPS ini kan kolomnya begini nih ya, ada kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5, kolom 6, kolom 7. Nah yang harus kamu perhatikan, yang lain abaikan aja. Sebab yang lain itu buat guru, buat dosen. Yang buat kamu adalah kolom 3 ya, kajian mata pembelajaran. Sekali lagi RPS itu yang sekian kolom sampai 7, abaikan yang lain. Tapi yang kamu perhatikan adalah kolom 3. Nah disinilah materi. Tuh ada minggu ke-1, terus nanti ada minggu ke-2, minggu ke-3, minggu ke-4. Nah setiap minggu kita bahas satu materi ini. Nah hari ini ya, ini nanti kan diputarnya nanti ya. Hari ini sebenarnya di sini kita akan pelajari hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam pengembangan keutuhan sarjana ya. Jadi bagaimana hakikat itu apa? Coba. Pedoman. Inti dasar pada hakikatnya, pada dasarnya ya, maknanya itu namanya hakikat. Apa sih kewarganegaraan? Kewarganegaraan adalah mata kuliah yang blah 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 blah, bisa dicari. Itu hakikat namanya. Yang kedua, kontrak perkuliahan. Nih hari ini kontrak perkuliahannya ya ini. Selama 14 kali pertemuan, kamu belajar apa saja? Lihatnya ada di RPS. Jelas. Jadi RPS ini jangan hanya ada di HP, tapi harus ada di meja ngeletak begitu. Oleh sebab itu harus di print. Wajib. Kalau perlu nanti Bapak datang ke rumah kamu ya, mana RPS-nya. Kalau nggak punya RPS, bohong kamu belajar ya. Jadi RPS ini yang kudu harus wajib di print. Dan yang paling penting di RPS ini adalah kolam
3. Ini ada 1, 2 tuh sampai terakhir 14 kalau 12 kalau enggak 12 pertemuan. Jelas? Nah, itu RPS. Jadi RPS nanti akan kalau nggak di print, di fotokopi, pokoknya hari Senin kamu harus sudah punya. Oke. Nah, RPS ini terus Bapak kirim materi. Materinya itu nanti Bapak apa sih namanya? Bapak share itu banyak sekali. Kalau di fotokopi sekian. Ya. Ini sebagai sumber untuk menjawab RPS. Untuk membuat materi tugas itu yang Bapak mau nilai yang menyebabkan kamu dapat A. Nah, begitu hidupnya. Iya, yang menyebabkan kamu dapat A ya dari situ ditambah jawaban ya. Tambahan pembelajaran tersenyum. Ya enggak? Dia perawat berut aja. Ludas. Mati orang bisa itu. Itu penting sekali itu. Ya. Kalau yang kemarin itu Pancasila itu maksudnya itu begitu, tujuan pembelajaran. Nah, kalau pembelajaran PPKN ini ya bagaimana kita bernegara? Kamu itu bagian dari apa di republik ini? Sebagai warga negara, sebagai PNS, sebagai pegawai, sebagai perawat, sebagai apa? Peranan kamu di masyarakat, di sosial. Kamu dasarnya kerja itu di bawah undang-undang apa? Ada gitu. Di bawah departemen apa? Ada. Itu yang kamu harus tahu. Jangan seorang perawat, saya di departemen apa ya? Ngurusin saya siapa ya? Ya, rumah sakit itu di bawah apa? Undang-undangnya undang-undang nomor berapa? Disinilah pembelajaran apa namanya? PPKN. Tuh. Nah, PPKN ini dulu biasa-biasa aja mata kuliah umum. Nah, sekarang mata kuliah wajib. Ingat loh. PPKN Pancasila itu bahasa Indonesia termasuk mata kuliah wajib. Jadi kalau kamu udah semuanya udah menyelesaikan mata kuliah yang lain, udah nilai A, tiba-tiba kamu ujian, dilihat PPKN-nya mana? Nggak ada. Ya udah, tunggu dulu. Pancasilanya mana? Nggak ada. Ya udah, tunggu dulu. Jadi PPKN Pancasila itu adalah mata kuliah wajib sekarang. Jelas? Itulah. Jadi tujuan PPKN adalah supaya kita cinta tanah air, bertanggung jawab. Nah, tanggung jawab kamu di bidang apa? Di bidang kesehatan. Kalau ada yang banyak yang sakit, kalau kesehatan bangsa Indonesia rata-rata misalnya 80%, tanggung jawab kamu. Ya enggak? Kalau yang kurang cerdas, tanggung jawab ya dosen dan guru. Tuh, udah berapa menit? Udah banyak Pak sebenarnya. Tulis. Nanti supaya kelihatannya Bapak lihat begitu cakep. Wah, kamu kasih warna. Judulnya, sub-subnya, kata kuncinya. Warnanya jangan semua diwarnain. Kalau semuanya diwarnain, nanti Bapak kasih guru TK lomba mewarnai. Jadi ini warna itu adalah bagian-bagian yang penting. Nah, di situ saya tahu siapa kamu itu. Oh, ini anak pintar, dia tahu nih bagian-bagian yang penting. Gitu, bukan hanya sekedar warna. Ya. Jadi mewarnai itu juga pakai otak. Pakai ngerti kalau merah apa, kalau apa, kuning apa, kalau merah jambu apa. Merah jambu cinta ya. Ya nggak apa-apa, kayak kita tanah air kasih warnanya merah jambu I love you my country. Das. Jadi sekali lagi ini kolom 3 RPS.
Materi udah. Jadi materi ini ntar terserah kamu, rundingan kamu mau difotokopi sekarang atau tidak, tapi yang jelas ini nggak boleh dibawa pulang. Kalau mau difotokopi, fotokopi sekarang, harus dianterin sekarang. Kalau perlu ninggalin KTP. Nah kalau yang ini sekian banyaknya, nanti Bapak share aja dah. Nanti tinggal kamu pilih materinya. Tapi yang jelas ini bagus kok. Ada lagi malah satu. Yang keempat adalah meringkas. Meringkas dijilid itu Bapak udah ya, kemarin udah kasih ya. Iya. Udah bagus-bagus. Tolong sangat tulislah dengan kaidah yang benar. Ada penggarisnya, ada tugasnya. Oke. Nah selanjutnya untuk pembelajaran jam hari itu ada kamu buat kelompok. Satu kelompok 5 orang. Di dalam satu pembelajaran, satu kelompok tanya 2 pertanyaan. 1, misalnya nih kalau yang besok cuma nggak bertanya nih ya. Nah untuk pertemuan kedua kamu tanyanya 2. 1 yang udah, yang kedua yang sedang dibahas. Jadi kalau misalnya besok nih kamu udah ngelihat yang selanjutnya. Kalau yang pertama itu hakikat pendidikan, yang kedua adalah identitas. Hakikat identitas. Tuh, ya. Jadi aktif. Jangan tidur. Nah, itu untuk kelompok. Nah, tanya jawab. Ya kamu gimana kan bisa komunikasi ya. Bikin grup itu ya. Iya. Lalu nanya ini, lalu aja terserah. Yang penting di kelompok itu ada pertanyaan 2. Oke? Udah berapa menit? Udah hampir setengah jam sih. Oh ya, ada. Kemudian sistem penilaian. Sistem penilaian itu tadi Bapak nilai hadir. Sekali lagi ketua ini ya. Sekali lagi ini kebetulan ketuanya dua-duanya di sini. Kamu tanggung jawab ya. Kalau orang nggak hadir dihadirin, dosanya di kamu. Bapak pokoknya terima bersihnya ya. Terserah kamu itu, kamu mau cincai mau apa pokoknya lah. Cincai nggak tuh. Ya kan begini nggak bisa kontrol aku. Ya. Tapi cobalah kita belajar jujur. Karena belajar emang harus jujur. Kalau orang bilang jujur itu hancur, jujur itu ya bagus, harus jujur. Apalagi perawat, ya belum disuntik, bilang udah disuntik, mati anak orang. Apa tadi sistem penilaian ya? Iya, Ini absen. tadi jadi biasanya ada UTS ya. Nah di UTS itu kan biasanya ada tugas. Ya kamu kan ngirim nih UTS. Tugas dikirim nggak usah. Bahwa kamu belum jadi semua kan? Iya. Yang kamu kirim itu ya kopinya aja. Pak saya udah ini laporan, tapi jujur lagi. Iya. Pak saya udah 8 gitu. Berarti kan kalau UTS itu udah 8. Saya udah 8 gitu aja ya. Saya percayalah. Nanti kalau misalnya nggak benar jadi kurangi nilainya. Bisa memang tadi Penilaian. masih sistem Penilaian. penilaian ya. Nah yang selanjutnya UAS. Nah UAS itu kamu ngirimnya 2 lembar jawaban UAS kayak seperti kemarin deh, Iya. dengan tugas. Tugas. Ngirimnya kemana? Kampus. Kampus. Itu ada petugasnya di sana. Oke, Siap. Bapak rasa itu ya. Udah setengah jam ya. Bapak rasa itu. Jadi yang penting ini lagi ya. Ada tanya? Ayo ada dong. Ada dong tanya. Harus ada nih. Ngapain kamu kesini? Nggak ada yang nggak aktif. Longo. Ini waktunya ntar habis nih. Nanya apa gitu. Kamu tanya. Buka ininya dikit. Nah, syuting. Apa? Untuk pembelajaran matkul kewarganegaraan
Apa nggak jauh beda sama yang sebelumnya Pancasila, apa bakalan lebih luas lagi? Saya rasa sistem pembelajarannya sama aja, ya. Kita pakai yang itu aja. Kalau masalah luas, kan udah itu udah luas banget ya. Kalau pertanyaan kamu luas, ya Bapak jawabnya luas. Makanya kamu belajar dulu, baca dulu. Gitu ya. Jadi sistem tanya jawab aja. Ya. Sistem ceramah kan udah dari jauh ya. Udah itu aja. Ya ini ayo, setting, buka. Terus, semuanya siapa namanya? Jadi metode pembelajaran kewarganegaraan itu sama dengan kayak Pancasila itu, Ya, oke. dirangkum juga Iya, sama. Sistem belajarnya kayak cuma di grup aja. Kecuali nanti barangkali ada apa sih namanya? Yang ada Tatap muka. bukan tatap muka, yang melalui jarak jauh juga apa? Zoom. Zoom. Nah, nanti Bapak paling lihat kampus sana ada fasilitasnya enggak? Zoom itu. Bapak udah pernah coba kan di Akpid Zoom. Bapak mau ngomong, diem. Nah, ini kuliah Pak, ngomong sendirian. Kalau diem itu berarti kan nggak denger ya? Iya, ada. Ya itu Bapak kecewanya di situ. Sering banyak gangguan. Orang gila ini gue. Itu masalahnya ya. Oke, kamu. Kak. Kalau ini kan pendidikan kewarganegaraan itu belajarnya berapa seminggu? Berapa SKS? Pertemuan satu kali aja. Iya, 1 kali. Kita hari Senin itu jam pertama minta kelas A, selanjutnya kelas B, itu aja. Harusnya Senin besok. Ya. Malah ada yang Bapak udah ada yang 2 kali pertemuan. Ya, tapi nggak apa-apa, biasanya nanti juga kamu, pokoknya kewajiban Bapak itu, kewajiban dosen dimanapun secara standarnya itu adalah tatap muka itu 14 kali. 14 kali ditambah 2 UTS dan UAS jadi 16 kali. Oke? Terus kamu lihat wajah. Itu Pak, nyatetnya itu lagi bab lagi per bab. Per bab ya. Per bab nanti dijilid. Ya. Per babnya berdasarkannya apa? RPS. Nih, pertemuan 1, hakikat pendidikan kewarganegaraan. Biasa orang tua pakai lidah. Yang kedua, hakikat identitas nasional. Pokoknya ikutin aja nih. 1 nih, pertemuan 1. Itu 1 bab. Pertemuan 2 1 bab gitu. Oke? Ya, nih belum. Ntar kamu nanya nih kamu sendiri. Kalau saya cuma mau nanya absen Pak, absen itu pakai link atau kayak gimana? Link Bapak nggak ngerti kok, pokoknya Bapak udah jadi aja gitu ya. Jadi si pennya Si bikin pennya atur si pen aja, yang penting Bapak udah terima jadi gitu. Iya. Pintar kamu. gitu aja. Kamu nggak nanya? Ya, kamu mau nanyanya ini kapan jadinya Pak? Kapan sih? Saya rasa itu ya anak-anak, terima kasih, sangat berterima kasih. Mudah-mudahan kamu setamatnya langsung jadi dokter. Langsung jadi perawat gitu. Dan tujuan akhir kamu kan kamu kerja ya. Nah, jadi itu sekalian nih Bapak ngomong ngadepan semuanya yang akan disampaikan. Yang pertama itu adalah kompetensi kepribadian, pribadi kamu sendiri, bagaimana sebagai seorang perawat. Nah, itu udah mulai dilatih dari sekarang. Yang kedua, kompetensi profesional. Profesional itu kemampuan kamu, keahlian kamu dalam merawat orang sakit. Yang ketiga adalah kompetensi sosial. Bagaimana kamu bergaul dengan yang kaya, bagaimana kamu bergaul dengan yang miskin, bagaimana kamu bergaul orang yang ngutang nggak punya duit, ya. Yang beli obat juga nggak mampu. Itulah, oke. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo.